Halo Sobat Ikanpedia, selamat datang kembali di channel Ikanpedia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok. Budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok sangat menguntungkan karena penerapan budidaya sistem bioflok belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Diharapkan dengan budidaya sistem bioflok dapat penggunaan pakan lebih efisien, produktivitasnya lebih tinggi, hemat air dan ramah lingkungan. Ikan nila dipilih untuk dibudidayakan karena ikan ini mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Serta ikan nila merupakan pemakan fitoplankton, zooplankton dan juga detritus. Bioflok sendiri berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan flok artinya gumpalan. Jadi, bioflok adalah kumpulan dari berbagai organisme seperti bakteri, jamur, alga, protozoa, cacing, dan lain-lain yang bergabung dalam gumpalan atau disebut dengan flok. Bioflok dapat terbentuk jika ada 4 komponen, yaitu sumber karbon, bahan organik dari sisa pakan, dan kotoran ikan, bakteri pengurai, dan ketersediaan oksigen. Terbentuknya bioflok terjadi melalui pengadukan bahan organik oleh aerasi supaya terlarut dalam kolom air untuk merangsang perkembangan bakteri heterotroph aerobik atau bakteri yang hidup dengan kondisi cukup oksigen. Bakteri ini akan menempel pada partikel organik, menguraikan bahan-bahan organik seperti kotoran ikan, sisa pakan, dan selanjutnya akan menyerap mineral serta amonia, fosfat, dan nutrien lain yang ada di dalam air. Sehingga bakteri yang menguntungkan akan berkembang biak dengan baik. Bakteri-bakteri ini akan membentuk konsorsium atau sebuah kelompok dan terjadi pembentukan flok. Hasilnya, kualitas air menjadi lebih baik dan bahan organik didaur ulang menjadi flok yang dapat dimakan oleh ikan. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk budidaya ikan nila dengan sistem bioflok adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolam bulat central drain berdiameter 3 sampai dengan 4 meter dengan kedalaman 2 meter. Dibersihkan dengan cara disikat sampai bersih dan diisi dengan air bersih. Instalasi aerasi dipasang di kolam bulat dengan jumlah batu aerasi masing-masing kolam sebanyak 9 buah. Posisi batu aerasi disesuaikan sehingga oksigen bisa merata di semua kolom air. Aliran oksigen disetting dengan kecepatan 10 liter per menit. 3. Bahan untuk membuat media bioflok adalah garam krosok 1 kg per meter kubik, kapur dolomit 50 gram per meter kubik, molase 100 ml per meter kubik, probiotik dengan komposisi bakteri Bacillus sp 10 ml per meter kubik menggunakan kombinasi sel multi dan bioflokulan. Masing-masing bahan tersebut secara berurutan dilarutkan dengan air dan dimasukkan ke dalam kolam. Kolam yang telah diisi dengan bahan-bahan tadi didiamkan selama 7-10 hari atau sampai dinding kolam terasa licin jika dipegang dengan tangan. Langkah yang kelima, kualitas air diukur dan dipertahankan minimal kandungan oksigen terlarut 3 mg per liter dan pH 6-8 serta dilakukan pengamatan warna air. Benih ikan nila dimasukkan ke dalam kolam pada sore hari dengan rencana kepadatan 120 ekor per meter kubik. Tetapi karena keterbatasan benih maka bisa dicoba dulu misalnya dengan 90 ekor per meter kubik. Langkah berikutnya, ikan diberi makan setelah 2 kali 24 jam dengan dosis 3% dari berat badan ikan. Langkah yang terakhir untuk perlakuan air selama pemeliharaan yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, dilakukan penambahan molase dan probiotik jika kadar oksigen mendekati 3 mg per liter. Dilakukan penambahan dolomit atau kapur jika terjadi perubahan pH air menjadi cenderung asam atau pH di bawah 6.
Air media bioflok diusahakan berwarna kecoklatan. Volume vlog dipertahankan hingga 50 ml per liter, dan jika vlog terlalu padat maka pemberian pakan dihentikan. Penambahan air dilakukan bila terjadi penguapan air. Ya, demikianlah tadi bagaimana cara melakukan budidaya ikan dengan menggunakan sistem bioflok. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya.